Karra'i yar'a haulal hima, sampai pada akhirnya Nabi mengatakan karra'i yar'a haulal hima, bagaikan penggembala yang menggembala di sekitar tanah hutan lindung. Tidak lama lagi dia akan tercebur. Dari sini mereka menyimpulkan bahwasanya sekitar yang terlarang, sekitar masjid, teras masjid itu hukumnya sama dengan masjid. Kemudian yang kedelapan ialah adanya penipuan, dan ini jelas. Man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golonganku. Dan yang kedelapan, transaksi yang dapat mengancam, merugikan masyarakat banyak atau merugikan orang lain. Makanya dalam Islam haram namanya ihtikar. Apa? Monopoli. Haram pula melangkahi penawaran atau penjualan orang lain. Ada saudaranya sedang nawar barang tinggal satu-satunya. Ditawar berapa? 10.000. Kita beri kode. Saya berani 15.000. Ini termasuk menawar barang yang setelah ditawar. Ini termasuk akad yang haram. Penawaran yang haram. Beli pun demikian, menjual pun demikian. Melangkahi penjualan. Sudah orang jual, tinggal akuisisi barang. Berapa kamu beli? Jual. Saya jual 90.000. Oh, murah sekali. Saya berani. Oh, mahal sekali. Saya berani menjual dengan harga yang lebih murah, 80.000. Ini termasuk melangkahi penjualan saudara kita. Ini adalah transaksi yang haram. Tidak boleh kita melangkahi penawaran ataupun penjualan orang lain. Termasuk akad yang diharamkan karena dapat merugikan orang lain ialah menjadi simsar, menjadi calo. Dan bukan sembarang calo. Yang diharamkan adalah calo barang-barang milik penduduk kampung. Di pasar-pasar tradisional, antum dapatkan ada pedagang-pedagang yang dengan sengaja nongkrong di luar pasar. Menanti orang kampung yang membawa pisang, membawa singkong dari kampung. Sekedar sampai di dia sudah capek lelah dari kampung digendong. Sampai situ berapa mbok, berapa bu, dicegat sebelum tiba di pasar. Rasulullah termasuk mengharamkan, melarang akad seperti ini. Kenapa? Jelas ini akan merugikan dua pihak. Penduduk kampung, penduduk pasar tentu akan terkurangi suplai barang. Sehingga bila ini dibiarkan, tentu harga akan dimainkan oleh para tengkulak yang duduk di pinggir pasar. Pihak kedua yang dirugikan adalah pemilik barang sendiri. Karena dia belum mengenal harga pasar berapa. Biasanya kalau kata orang hukum pasar, kalau ada penawaran banyak dan permintaan kecil, pasti harga akan turun. Namun sebaliknya, bila penawaran sedikit, permintaan barang besar, maka barang akan naik harganya. Itu yang diistilahkan dengan hukum pasar. Dan itu berlaku di mana-mana. Nah, di saat para pembawa barang yang dari kampung ini dicegat di depan pasar, tentu yang menawar 1-2 orang saja, sehingga harganya murah. Beda bila setelah tiba di pasar. Di pasar tengkulak banyak, sehingga harga terus bersaing dengan cara-cara yang sehat. Baik. Prinsip kelima, ini impian setiap pedagang, untung. Untung adalah impian setiap pedagang. Namun pertanyaannya, apa untung dalam syariat? Sejauh mana arti keuntungan dalam Islam? Dan siapakah yang berhak mendapatkan keuntungan? Ikhwan wa ahibbai, dalam prinsip ekonomi di zaman sekarang, keuntungan ini telah dikebiri. Keuntungan dalam teori-teori ekonomi zaman sekarang, keuntungan itu hanya berupa materi atau yang bisa diuangkan. Keuntungan itu hanya uang atau yang bisa diuangkan. Kalaupun bukan uang sekarang, maka akan berubah menjadi uang besok. Makanya perusahaan bangun masjid, itu tidak ada untungnya sekarang. Namun besok ada untungnya. Apa itu? Nama, branding perusahaan jadi bagus, sehingga banyak yang membeli. Orang bagi-bagi kaos merek A, produk
itu tidak ada untungnya. Iya, karena kita tidak memahami konsep pemasaran. Tapi itu untung besar bagi perusahaan. Kenapa? Iklan gratis. Punggung antum disewa hanya seharga 15.000. Selama berapa? Seumur kaos. Kaos itu berumur dan mereka tahu prediksi kaos ini akan bertahan berapa bulan. Ada mengatakan setahun 2 tahun. Maka 2 tahun selama itu antum mempromosikan produk di punggung antum kemana-mana. Berapa orang yang melihat punggung antum? Jutaan. Hanya disewa berapa punggung antum? 15.000 rupiah. Murahnya. Padahal antum tahu, baliho yang di pinggir jalan, papan iklan yang pinggir jalan sebesar punggung antum, itu jutaan harganya. Hanya dalam hitungan minggu. Sebulan, 2 bulan. Itu jutaan bayarnya, 1 papan. Lah punggung antum tahunan hanya 15.000. Ya, antum melihatnya ini perusahaan ini baik sekali. Tapi itu sebetulnya tidak. Dia itu nyewa, menghina antum luar biasa. Punggung antum digunakan sebagai papan reklame dengan harga murah. Tidak ada pajaknya. Kalau antum tahu di pinggir jalan itu ada pajaknya. Iklan itu ada PPN-nya. Jadi tatkala perusahaan yang nyewa membayar, itu ada PPN-nya 10%. Namun punggung antum tanpa PPN. Tanpa ada pajak. Sehingga murah sekali. Makanya perusahaan-perusahaan itu berlomba untuk bagi kaos murah. Gratis. Oh, apa saja bisa dibagi. Stiker macam-macam. Orang merasa senang, wah dapat gratis. Bukan gratis itu. Imbalannya terlalu mahal. Punggung jadi papan reklame. Ini dalam teori ekonomi zaman sekarang. Apapun yang dilakukan perusahaan, itu harus bernilai materi sekarang atau esok. Kenapa? Tatkala punggung antum jadi papan reklame, itu mendatangkan customer, mendatangkan pelanggan, calon pembeli yang banyak. Antum keliling-keliling di keluarga, silaturahmi, ke masjid, di mana saja antum promosi dengan punggung antum. Antum tidak sadar. Namun antum merasa bangga dapat pembagian, subhanallah. Padahal dimanapun antum berada, antum disuruh iklan. Antum tidak sadari. Baik. Ini dalam dunia konvensional sekarang, keuntungan itu harus materi atau yang bernilai materi. Sekarang atau esok. Namun dalam Islam tidak. Dalam Islam keuntungan itu ada yang materi dan yang bisa diuangkan. Dan ada yang kedua, keuntungan yang tidak bisa diuangkan. Dan bahkan keuntungan yang tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Keuntungan materi, jelas uang, laku, laba, dan non materi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijual. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijual. Ini keuntungan materi contohnya. Ayul kasb afdal, keuntungan apa? Penghasilan apa yang paling utama adalah keuntungan yang diperoleh dari perniagaan. Namun ada keuntungan yang non materi yang tidak boleh diuangkan. Contohnya ini. Ada orang sebelum umat Islam, dia adalah saudagar kaya raya, saudagar sukses. Kelak di hari kiamat, dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ia akan dibangkitkan, ditanya, bukankah engkau telah aku beri nikmat ini dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan apa yang kau lakukan? Katanya, semasa aku hidup, aku ini adalah seorang saudagar, seorang pedagang. Dan kebiasaanku dalam berdagang, kata dia, fakuntu atayassaru 'alal musir. Aku itu meringankan pembelian orang yang mampu. Tidak terlalu ambisi, ingin mengeruk 100% keuntungan, tidak. Ya sudah, yang penting untung. Keuntungan berapa? 30% cukup. 10% cukup, alhamdulillah sudah untung. Ya sudah, silakan beli. Atayassaru 'alal musir. Yang mampu bayar diringankan. Yang belum mampu bayar ditunda. Antum belum mampu? Sekarang belum mampu, enggak apa-apa, sudah besok mampu. Antum butuh, belum punya uang, enggak apa-apa, bawa dulu, bayarnya minggu depan, tidak apa-apa. Wa undzirul mu'sir, dan menunda orang yang belum mampu. Faqal, maka Allah mengatakan, ana ahaqqu bidza mink. Aku lebih layak untuk memperlakukanmu dengan cara ini dibanding engkau. Bila engkau memudahkan orang lain,
maka Allah lebih layak untuk memudahkan urusanmu. Maka Allah katakan, tajawazu an abdi, maafkanlah hambaku ini dan masukkanlah ke surga. Tentu ini adalah keuntungan. Namun dalam teori ekonomi, rugi. Kalau bisa bayar sekarang, kenapa ditunda? Kalau hanya bisa sehari, kenapa masih ditunda 2 hari? Kalau bisa 100%, kenapa hanya 30%? Kalau bisa 500%, kenapa hanya 100%? Ini teori. Makanya dikembangkan dalam teori ekonomi. Yang pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, diajarkan bahwasanya dengan modal sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ini teori ekonomi. Dan ini yang kuliah di ekonomi akan diajari ini. Bagaimana trik menggunakan keuntungan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar, di antaranya adalah punggung antum. Iklan semurah-murahnya namun bisa menyebar seluas-luasnya. Kalau baliho pinggir jalan yang melihat hanya paling berapa orang yang lewat. Namun antum ini keliling-keliling ke seluruh kota. Ini iklan yang bergerak namun murah. Antum tahu selembar kaca angkot itu ada harganya. Bis kota yang ditempeli itu bayar mereka. Produk yang nempel itu bayar. Kenapa? Dia bis kota ini keliling kemana-mana, terus muter setiap hari. Sehingga peluang yang melihat itu banyak sekali. Karena ketahui dalam dunia periklanan, dulu orang ini di saat televisi kita hanya satu, TVRI saja, iklan di televisi itu begitu diimpi-impikan. Dulu tidak boleh iklan, akhirnya boleh, begitu diimpi-impikan. Kenapa? Banyak yang nonton. Namun sekarang, mereka sudah paham bahwasanya masyarakat sudah mulai jeli. Di saat ada iklan langsung pindah channel. Iklan di televisi sudah tidak efektif. Sudah tidak efektif. Tidak ada yang nonton iklan di televisi. Sekedar mulai iklan pasti dipindahkan channel sehingga tidak tahu. Mereka bayar mahal namun returnnya kecil. Efek terhadap masyarakat kecil. Beda dengan punggung antum. Mau tidak mau dilihat. Tidak bisa dirubah. Jadi kalau antum pakai motor, tuh di belakang antum ada orang, mau tidak mau ya punggung antum yang dilihat. Tidak bisa, mas tolong ganti punggung. Tidak bisa. Mau tidak mau akan dilihat. Makanya ini yang terus dikembangkan banyak. Ini karena apa? Ini mendatangkan keuntungan. Modal kecil namun keuntungan besar. Ini teori mereka. Namun dalam syariat tidak. Dalam teori ekonomi syariat kita memiliki untung boleh, namun pikirkan bagaimana antum meringankan beban saudaramu. Bagaimana antum memudahkan saudaramu. Karena di antara prinsip yang diajarkan dalam Islam, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Allah akan memudahkan urusan. Ya man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan kesusahan dia kelak di hari kiamat. Tentunya di dunia pun pula Allah akan mudahkan. Tentu ini adalah keuntungan yang tidak bernilai materi, dan ini termasuk yang harus diperjuangkan oleh para pengusaha muslim, yaitu bagaimana dia menjadikan usaha dia menjadi ladang untuk mendapatkan keuntungan di mana? Di akhirat, yang keuntungan non materi yang tidak bisa ditebus dengan materi. Ini pertanyaan besar. Layakkah, berhakkah saya mendapat keuntungan? Saya sudah jual beli. Saya sudah menjalankan suatu unit usaha. Layakkah saya mendapatkan keuntungan? Rasulullah SAW memberikan pedoman baku tentang siapa yang berhak mendapatkan keuntungan. Beliau mengatakan al-kharaju